Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Perkenalkan, kami dari kelompok Pascal ingin mempresentasikan terkait sistem informasi penjualan oleh-oleh khas Kebumen menggunakan aplikasi Odoo. Namun sebelum presentasinya kami mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok Pascal. Yaitu yang pertama ada Mas Muhammad Bahrudin selaku CEO, dan anggota yang pertama ada Mas Muhammad Heri. Selanjutnya yang kedua ada Mas Fadli Muhammad Fatur Rahman, dan yang ketiga ada saya sendiri Johanan Yofi. Selanjutnya ada Mas Muhammad Wahyu Setiawan, dan yang terakhir ada Mas Bagus Mukmin. Oke, langsung saja yang pertama kita akan masuk ke latar belakang. Untuk latar belakang sendiri, bisnis makanan khas atau oleh-oleh merupakan salah satu bisnis yang saat ini berkembang pesat dan memiliki potensi yang sangat besar. Terlebih saat ini pemerintah betul-betul serius menggandeng UMKM lokal untuk naik kelas. Selain itu, tentunya agar lebih berdaya dan juga salah satu ekonomi kreatif baru yang menyerap tenaga kerja lokal. Beberapa permasalahan yang terjadi secara umumnya diakui oleh para pelaku UMKM. Di antaranya yaitu adanya selisih antara jumlah stok, penjualan masih belum akurat karena belum adanya pembukuan yang terstruktur. Nah, dengan menggunakan aplikasi web builder Odoo akan lebih mudah dalam membangun web commerce pribadi yang sesuai dengan kebutuhan. Dan ini sangat membantu untuk proses bisnis baik dari segi pencatatan, pemasaran, stok, maupun report penjualan yang terintegrasi menjadi satu kesatuan. Oke, sekian presentasi dari saya. Untuk presentasi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Fadli. Silahkan. Terima kasih Mas atas waktunya. Izin kembali memperkenalkan, nama saya Fadli Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 11220125. Di sini saya akan memaparkan dua slide, yakni slide terkait logo perusahaan dan juga profil perusahaan. Untuk logo perusahaan, nama Pascal Lisius diambil berdasarkan background pendidikan dari owner, yaitu di bidang informatika, dan juga perusahaan yang sedang dikembangkan yaitu produk olahan makanan. Sementara pemilihan karakter koki dan juga animasi yang menunjukkan gestur tangan ke mulut, ya, ini adalah representasi dari produk itu sendiri. Bahwasannya produk ini adalah produk yang enak dan juga lezat. Dan juga pemilihan warna oranye memiliki kesan psikologis seperti kreatif, bahagia, kebebasan, dan juga kepercayaan diri. Dan di akhir, perpaduan warna coklat, hitam, dan orange memberikan kesan hangat, nyaman, aman. Namun selain itu, coklat juga memberikan kesan sophisticated karena dekat dengan warna emas. Bisa dibayangkan kesan mahal dan eksklusif pada desain logo dengan kombinasi warna orange, hitam, dan coklat. Nah, untuk selanjutnya yakni terkait profil perusahaan. Berdiri pada 12 Agustus 2022, di usianya yang muda, Pascal Lisius adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan, khususnya oleh-oleh khas Kebumen, yang merupakan produk olahan UMKM. Diproduksi dengan bahan berkualitas serta menerapkan teknologi terkini dalam pemasaran serta kemasannya. Dengan banyaknya varian dan dikemas sesuai dengan perkembangan market yang ada, tentunya produk Pascal Lisius bisa bersaing dengan produk oleh-oleh lainnya. Perusahaan ini berlokasi di Jalan Singadiwangsa nomor 12 RT 1 RW 1 Kebonan, Sidoharum, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dengan kode pos 54421 yang tentunya terletak di Indonesia. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya untuk memaparkan slide selanjutnya. Terima kasih. Enterprise Resource Planning untuk integrasi perusahaan. Di era teknologi digital seperti saat ini, para pelaku usaha atau perusahaan atau UMKM bisa mengembangkan usahanya dengan lebih mudah dan terintegrasi, salah satunya dengan menerapkan ERP. Dalam mengintegrasikan antara perusahaan, sumber daya, dan planning menjadi satu, perlu sebuah sistem atau aplikasi pihak ketiga, salah satunya itu dengan aplikasi Odoo. Proses bisnis, siklus sales dan distribusi.
adalah proses menjual dan mendistribusikan barang atau jasa, dimulai dengan interaksi awal antara pelanggan dan penjual. Hal ini berakhir setelah produk yang dibeli telah dikirim atau disampaikan. Berikut ini adalah beberapa istilah yang dipakai di siklus sales dan distribusi. Di antaranya 1. Inquiry, yaitu pelanggan meminta informasi rinci tentang barang-barang tertentu dalam harga yang sudah ditentukan. 2. Quotation adalah dokumen yang berisi informasi mengenai barang atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan, harga, dan informasi pendukung. Ketiga, sales order adalah kontrak perjanjian antara sales dan pelanggan mengenai penjualan barang atau jasa beserta harga, jumlah, dan waktu pengiriman. Terakhir, invoice adalah sebuah dokumen penjualan digunakan sebagai bukti pembayaran. Odoo sebelumnya dikenal sebagai Open ERP. Odoo adalah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk membantu melakukan perencanaan sumber daya perusahaan atau enterprise resource planning. Software ini merupakan sumber terbuka atau open source yang cukup komprehensif. Odoo menawarkan banyak rangkaian modul bisnis terintegrasi customer, relationship management, CRM, e-commerce, akuntansi, penagihan, manajemen inventaris, manajemen proyek, manajemen gudang, keuangan manajemen, manufaktur, dan pembelian. Di sini saya akan menerangkan activity diagram penjualan. Yang pertama, customer masuk ke dalam menu web atau Odoo kami, kemudian dia masuk ke dalam menu home. Di dalam menu home tersebut dia bisa memilih ketika ingin belanja, bahkan di menu shop. Setelah itu dia memilih produk, menambah barang, kemudian produk tersebut yang akan dia lihat itu akan ditampilkan. Setelah tampilkan, dia bisa menambah dan juga bisa masuk ke dalam keranjangnya. Setelah dia sudah oke, merasa sudah oke, maka proses check out barang. Kemudian setelah proses check out itu ada namanya diminta untuk menginput alamat barang yang akan dikirimkan. Kemudian di situ ada menampilkan pesanannya, rinciannya, apakah sesuai atau tidak, alamat yang dia tulis. Kemudian setelah itu si customer bisa memilih metode pembayaran. Setelah memilih metode pembayaran, dia bisa mengklik pay now. Kemudian dari pihak e-commerce-nya akan mengirimkan tampilan invoice dan juga mengirimkan email untuk pembayaran. Setelah itu customer bisa melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, sampai di situ saja customer prosesnya. Kemudian dari pihak kami menerima notifikasi pembayaran, lalu kami validasi apakah sudah masuk atau belum pembayarannya. Setelah itu baru kami bisa proses pesanannya, mulai dari pempackingan dan seterusnya. Use case diagram yang di bawah ini kami membagi menjadi dua, yaitu admin dan juga customer. Admin proses bisa login, menerima pesanan, membuat pesanan, mengirimkan pesanan, dan juga membuat faktur. Di dalam menu login, admin menampilkan produknya. Setelah itu, untuk use case diagram customer bisa membeli produk. Di situ ada termasuk juga memilih produk, konfirmasi pengiriman, dan pembayaran produk. Di sini saya akan menerangkan langkah-langkah instalasi aplikasi Odoo. Pertama, Odoo kita buka di dalam web odoo.com/download. Kemudian isi data dari nama your company dan your name dan seterusnya. Setelah itu kita bisa memilih Odoo sistem apa yang kita akan gunakan. Misal kalau kita pakai Windows, ya berarti kita pilih Windows. Kemudian setelah itu kita download. Di sini kemudian langkah download kita tunggu. Setelah selesai, kita bisa buka aplikasinya atau file yang tadi sudah kita download. Kemudian kita mulai install. Untuk cara penginstalnya, klik kanan Run as Administrator, kemudian setelah diklik menu Odoo Setup. Nah, di sini tinggal dipilih Next. Kemudian ada Term and Condition, bisa ditulis I agree. Kemudian juga di sini ada pilihan juga Odoo servernya, kita pilih Next juga, Next saja.
Kemudian di sini ada namanya konfigurasi informasi. Jadi nanti di mana database akan tersimpan. Ketika kita ingin membuka aplikasi Odoo yang secara LAN bisa dibuka di localhost dengan portnya 5432. Kemudian proses instalasi sudah mulai berjalan. Kita tunggu sebentar. Nanti setelah komplit akan keluar menu tombolnya. Kita bisa mulai Odoo-nya atau nanti kita mulai Odoo-nya. Nah, di sini tampilan Odoo-nya kita masukkan email yang sudah kita masukkan tadi, registrasi di awal dan juga passwordnya. Lalu inilah tampilannya, tampilan menu modul Odoo. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya meneruskan presentasi. Nama saya Muhammad Nurdin, ketua dari kelompok Pascal. Setelah tadi proses instalasi, di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi website dengan menggunakan aplikasi Odoo. Website yang kami buat di sini ada home, lalu ada menu shop, lalu selanjutnya ada kontak use, dan yang terakhir kita juga menambahkan fitur live chat. Untuk menu home di sini menampilkan tentang profil dari perusahaan. Menu shop di sini menampilkan produk-produk yang sudah kita upload, yang nanti bisa diklik oleh customer. Setelah itu hasil pilihan produk dari customer akan masuk ke chart. Selanjutnya bisa di check out. Nantinya sebelum di check out, customer akan mengisi untuk alamat pengiriman dan metode pembayaran sampai selesai dan mengeluarkan invoice. Selanjutnya kita juga ada menu kontak use, di mana kontak use ini digunakan oleh customer apabila ingin mengajukan kerjasama atau ingin ada pembelian dengan grosir atau di luar dari aplikasi. Selanjutnya kita juga akan ini kita menampilkan menu live chat yang mana bisa digunakan untuk customer menanyakan ketersediaan produk. Mungkin itu sekilas tentang aplikasi Odoo yang kami terapkan pada kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Baik, setelah materi dari awal hingga akhir kami sampaikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa industri makanan merupakan usaha yang prospektif di Indonesia. Karenanya, makanan merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi manusia. Kemudian, teknologi mempunyai pengaruh yang penting dalam upaya menciptakan keunggulan dalam persaingan antar perusahaan. Dan yang ketiga ada Pascal Lesios, adalah perusahaan yang menjual lengkap aneka oleh-oleh khas yang merupakan produk UMKM. Produk ini diproduksi dengan bahan berkualitas serta menerapkan teknologi terkini dalam pemasarannya. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok Pascal. Apabila ada salah-salah kata dalam melakukan presentasi, mohon dimaafkan. Dan terima kasih pula kepada Ibu Wida selaku dosen ERP, dan pula kepada rekan-rekan yang telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Apabila kalian ada pertanyaan, silakan masukkan di dalam kolom komentar ataupun bisa lewat kolom diskusi yang ada di grup WA. Oke, sampai jumpa di video presentasi berikutnya. Kesepian tambah kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.